Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya, kita akan masuk pada pertemuan di mana materi ini nanti kita akan membahas terkait komunikasi pada remaja. Nah, remaja tentunya adalah Anda semua ya, jadi nanti tentunya Anda paham bagaimana fase di usia Anda dengan berbagai macam hal-hal yang dilalui pada masa-masa usia remaja, sehingga semoga nanti memudahkan Anda untuk lebih memahami bagaimana pada usia remaja sehingga dapat melakukan asuhan keperawatan kepada remaja yang usianya remaja dengan baik ya teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, dalam melakukan komunikasi pada usia remaja, pasien kita ya, tentunya kita sebagai perawat harus memperhatikan berbagai aspek. Di antaranya adalah karena ini remaja, kita harus memperhatikan usia tumbuh kembang remaja. Fase peralihan ya, dari anak menuju dewasa ya, ini adalah remaja. Cara berkomunikasi dengan remaja tentu akan berbeda pada saat kita kemarin belajar komunikasi dengan anak maupun bayi gitu ya, ataupun anak-anak dengan prasekolah, tentunya akan sangat berbeda. Kemudian metode berkomunikasi dengan remaja pun juga tentunya akan berbeda. Kita harus menyesuaikan dengan usia bagaimana metode komunikasi yang akan kita lakukan dengan remaja yang nanti kita akan bahas satu persatu pada slide selanjutnya. Nah, di sini peran orang tua dalam membantu proses komunikasi dengan remaja pun juga diperlukan sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Jadi di sini sama seperti anak ya, pasien anak semuanya adalah dilibatkan orang terdekat atau keluarganya atau orang tuanya gitu ya. Dan di sini di pasien remaja pun juga kita perlu juga peran orang tua pada saat kita nanti akan masuk dalam melakukan komunikasi dengan pasien remaja pada saat kita memberikan asuhan keperawatan. Nah, pada remaja, pola pikir dan tingkah laku seperti yang kami jelaskan di depan tadi, ini adalah merupakan peralihan dari anak ke dewasa. Nah, di masa-masa ini terkadang nanti akan ada masa yang disebut dengan masa pubertas ya, masa peralihan, masa mencari jati diri. Terkadang ada yang tidak konsisten atau mungkin labil ababil ya kalau bahasa gaulnya Anda ya. Jadi di sini perlu hati-hati karena mereka fase remaja ini adalah peralihan sehingga kita harus bisa mencari celah bagaimana untuk bisa masuk ke dunia mereka sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik dengan kita pada saat kita berkomunikasi. Nah, bila stres, ini untuk masa remaja ini ya, diskusi tentang masalahnya dengan teman sebaya ini adalah biasa dilakukan oleh para remaja, sehingga kita tahu ya bahwasannya anak-anak remaja sering punya teman-teman atau geng gitu ya. Jadi dia punya grup tersendiri, teman-teman yang sesuai dengan peminatan mereka atau sesuai dengan visi mereka gitu ya, sifatnya sama, kesukaannya sama, biasanya akan menjadi satu grouping. Kemudian orang dewasa di luar keluarga dan terbuka terhadap perawatnya. Ini orang-orang dewasa yang di luar keluarga ini harusnya diharapkan juga bisa terbuka pada perawat ini ya. Untuk masalah ini adalah misalkan pada saat remaja ini mengalami permasalahan, terkadang memang tidak ini ya, tidak ingin menceritakan kepada keluarga. Ada yang begitu introvert atau tertutup kepada keluarga, tapi juga ada yang terbuka. Jadi tidak semuanya gitu ya, tergantung dengan sifat remaja ini, tetapi mereka akan cenderung untuk melakukan cerita atau sharing permasalahan itu pada orang-orang dewasa di luar keluarga atau teman tadi sebaya ya, yang menurut mereka cocok. Kemudian remaja ini biasanya akan menolak orang yang berusaha menjatuhkan harga dirinya. Iya, ini tentu ya, karena mereka pada fase usia pencarian jati diri, kadang egonya juga masih agak tinggi gitu ya, untuk berpikir realistis itu terkadang lebih ke akunya gitu ya, karena di fase-fase masih peralihan, sehingga tentunya akan berusaha menolak gitu ya apa yang membuat dia mengancam dirinya, apalagi mengancam harga dirinya.
Kemudian pada fase usia remaja ini dibutuhkan peran support dan penuh perhatian dari seluruh pihak, baik dari keluarga, kemudian orang-orang terdekat, teman sebaya, dan juga ketika di rumah sakit berarti perlu support dari kita sebagai tenaga kesehatan atau perawat yang merawatnya. Kemudian pada saat kita melakukan komunikasi dengan remaja, tolong dihindari jangan pernah melakukan interupsi atau memotong pembicaraan. Pada saat ketika mereka sudah terpancing untuk mau berbicara, mau mengeluarkan apa yang menjadi isi hatinya atau unek-uneknya, biarkan mereka untuk mengalir berbicara dulu. Kita sebagai pendengar yang baik dan aktif ya, jangan sampai memotong pembicaraan. Terkadang nanti mereka akan merasa tersinggung. Jangankan remaja ya, orang biasa saja ketika melakukan komunikasi belum selesai menyampaikan kemudian dipotong, itu pun juga kesannya sangat kurang dihargai gitu ya. Kemudian ekspresi wajah tidak menunjukkan heran. Nah, kita sebagai perawat ketika remaja menceritakan terkait beberapa hal yang sebetulnya menurut kita itu sebetulnya bertentangan atau membuat kita kaget gitu ya. Tapi kita harus bisa berekspresi tidak menunjukkan heran. Jadi mereka nanti bisa merasa aman dan nyaman untuk mengeluarkan ekspresi maupun hal-hal yang dikomunikasikan dengan baik. Kemudian pada saat kita berkomunikasi dengan remaja ini, pasien remaja, hindari pertanyaan yang menimbulkan rasa malu gitu ya. Jaga privasi mereka, mereka masa peralihan ya. Jangan dibuat malu, jangan dibully gitu ya. Jadi harus berhati-hati ketika memberikan pertanyaan kepada mereka gitu ya. Jangan sampai menyinggung. Nah, kita harus berpikir ulang ketika kita mau menanyakan terkait permasalahan mereka. Jangan menyinggung masalah fisiknya, masalah misalkan kehidupan sehari-harinya yang sebetulnya itu ada private menurut dia. Kita harus bisa membedakan hal itu. Dan Anda juga fase remaja tentunya tahu ya mana hal-hal yang tidak ingin dikulik gitu ya oleh orang lain. Selanjutnya, apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi komunikasi pada remaja? Hampir ketika kita mempelajari komunikasi dari mulai basic dasar sampai ke setiap fase usia perkembangan, kita selalu dihadapkan pada hal-hal yang mempengaruhi ya, tidak terkecuali pada remaja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi pada remaja. Yang pertama adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan remaja, maka komunikasi yang berlangsung pasti akan efektif. Beda ketika kita menjumpai pasien yang mungkin usia remaja tapi dia dulu tidak sekolah, misalkan seperti itu ya. Kemudian hanya lulus SD, hanya lulus SMP gitu misalkan. Nah, ini juga akan membuat kita untuk berpikir mempersiapkan diri pada fase prainteraksi sebelum interaksi dengan pasien remaja, bagaimana gaya bahasa yang akan kita tunjukkan kepada mereka supaya mereka dengan berbagai latar pendidikan ini bisa nanti komunikasi baik dengan kita juga nyambung dengan mereka. Begitupun sebaliknya dengan pasien juga nyambung dengan komunikasi kita dan bisa menerima maupun memahami apa yang kita komunikasikan kepada mereka. Yang kedua adalah pengetahuan. Nah, semakin banyak pengetahuan yang didapat, maka komunikasi dapat berlangsung dengan efektif. Jadi makanya ketika kita akan ke pasien tadi pada fase prainteraksi, kita perlu mengetahui remaja ini dengan masalah kesehatan apa, dengan diagnosa medis atau masuk ke rumah sakit itu dengan sakit apa. Nah, kalau kita misalkan belum mengetahui, kita harus searching dulu untuk mempelajari berbagai hal yang terkait dengan penyakit remaja atau masalah kesehatan yang dihadapi oleh remaja. Sehingga kita ketika sudah berhadapan masuk dalam melakukan komunikasi ataupun asuhan keperawatan kepada remaja, kita bisa sharing terkait pengetahuan dengan bahasa yang bisa kita sesuaikan dengan bahasa yang dipahami oleh awam atau remaja, bukan menggunakan bahasa asing ataupun bahasa medis. Kemudian kita juga perlu nih update ya. Kalau Anda remaja mungkin update-nya nggak terlalu ini ya,
terlalu tinggi gitu ya. Karena apa? Kita harus update juga sebetulnya di fase remaja sekarang ini sedang blow up apa sih gitu ya. Kita harus juga mengetahui sehingga supaya komunikasi nanti pengawalannya itu bisa menarik gitu ya. Menarik dengan mereka. Oh, ada yang sukanya itu ternyata sekarang lagi blow up apa? Apakah blow up, tapi sebetulnya ini dua contoh ini sebetulnya contoh yang tidak baik ya, tapi banyak hal yang booming di remaja, misalkan ada yang suka drakor, ada yang suka TikTok, tapi sebetulnya kalau Muslim ini kurang pas ya, kurang baik dengan kita. Nah itu nanti kita bisa mengetahui tentang bagaimana sih hal-hal yang terkait drakor maupun TikTok, walaupun kita tidak suka melihatnya atau tidak suka melakukan ini ya, hal-hal yang terkait dengan TikTok gitu, tapi kita tahulah sebatas tahu supaya nanti TikTok kan juga maksudnya nyambung juga ketika berkomunikasi dengan remaja. Kemudian sikap. Sikap ini mempengaruhi dalam berkomunikasi. Ya, tentu ya bila komunikan bersifat pasif atau tertutup, ini pasien kita ya, remaja kita bersikap pasif maupun tertutup, maka komunikasi tentu tidak akan berlangsung secara efektif ya. Karena bagaimana kita sebagai perawat yang aktif tapi pasiennya yang tertutup, maka harus ada sikap yang balance antara dua sisi dari komunikator yaitu perawat maupun pasien. Dua-duanya harus bisa menumbuhkan sikap yang bisa baik. Ketika perawat menumbuhkan sikap yang baik, sopan, tentunya remaja pun juga akan sungkan juga ya. Begitu sebaliknya, tapi juga ada nanti pasien itu yang spesial. Kita sudah sangat sopan, tapi ternyata pasien kita misalkan remaja itu sangat kurang sopan kepada kita. Nah itu kita bisa pelan-pelan untuk bisa memahamkan apa sih sebetulnya sikap yang baik dan kurang baik itu secara pelan-pelan. Jangan kemudian nanti kita marah-marah ya. Yang penting kita terus menjaga sikap supaya sikap kita baik, sikap kita bisa mencairkan suasana, karena itu yang lebih penting, tidak kaku gitu ya. Apalagi dengan remaja ini butuh agak kefleksibelan supaya nanti suasananya menjadi cair dan komunikasi juga menjadi cair dan enak. Kemudian usia tumbuh kembang dan status kesehatan anak remaja ini ya, bukan anak tapi anak remaja. Bila ingin berkomunikasi, maka harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia. Nah, itu tadi sudah Pulin jelaskan ya. Tentunya dengan anak, dengan bayi, dengan remaja akan berbeda. Tidak bisa disamakan. Bayi kita dari kemarin kita bisa melihat dari segi ekspresi, bahasa gesturnya karena mereka belum bisa berbicara dan cenderung banyak komunikasinya ke orang tua, baik dengan anak juga. Bahasa yang kita gunakan juga bahasa-bahasa yang sangat simple kalau anak yang prasekolah, karena mereka belum bisa memahami secara utuh gitu ya, secara dalam, jadi harus disesuaikan. Nah kalau dengan remaja mereka sudah punya pola pikir yang nggak dewasa ya, sehingga nanti kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih agak enak daripada dengan anak dan bayi dan anak gitu ya. Kita bisa memancing mereka untuk sharing dan sebagainya. Tingkat pemahaman tentunya di remaja juga sudah berbeda dengan tingkatan di bayi, pasien bayi maupun di anak. Kemudian saluran. Saluran ini menjadi sangat penting dalam berkomunikasi karena agar pesan yang tersampaikan dapat diterima oleh pasien atau komunikan kita dengan baik. Nah, saluran atau media tentu kita bisa pilih ya, platformnya ada banyak sekali. Apakah Anda mau membuat leaflet, kemudian buku saku, menggunakan tulisan, misalkan dia harus bisa menuliskan, mengungkapkan isi hatinya melalui tulisan, misalkan bagi pasien-pasien yang introvert itu harus memancing inovasi atau kreativitas kita, karena media untuk komunikasi itu akan sangat banyak sekali gitu ya. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi digital mungkin bisa dimodifikasi juga ya, kita bisa apakah lewat WhatsApp, walaupun kita dekat, mungkin karena pasien kita belum trust dengan kita, terkadang mereka masih malu, masih sungkan, masih menarik diri dari kita. Nah itu
kendalanya adalah memang atau tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ketika kita komunikasi dengan pasien bisa langsung diterima ya. Jadi memang kita harus menampilkan kesan yang menarik, kesan yang percaya diri, kesan yang dilihat orang lain itu bisa masuk gitu ya, karena kita ibaratnya kalau orang Jawa itu sangat blater, itu adalah sangat ramah, sangat cheerful, sangat ke orang lain itu komunikasi kita tuh sangat renyah, misalnya seperti itu kan orang lain juga akan enak gitu dan bisa masuk pada semua segi usia, itu akan enak. Kemudian juga ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini nanti adalah kalau di rumah sakit, kita adalah di lingkungan rumah sakit. Bagaimana kita nanti mengelola lingkungan yang tidak terlalu noisy atau terlalu berisik ya. Karena ketika komunikasi berisik tentu juga tidak akan efektif. Pesan yang disampaikan tentu tidak bisa diterima oleh pasien kita dengan baik. Nah, sekarang adalah teknik komunikasi pada remaja. Komunikasi dengan remaja memang hal yang penting dan kita harus menjaga hubungan trust ya dengan remaja supaya bina hubungan saling percaya di awal itu adalah aspek penting sehingga remaja mau menerima kita itu dulu, itu adalah hal yang penting ya kita sebagai perawat merawatnya. Nah, melalui komunikasi ini perawat dapat memudahkan perawat untuk mengambil berbagai data karena memang apapun itu diawali dari komunikasi. Kalau Anda mau pengkajian itu kan akan mendapatkan sumber data banyak ya dari baik pasien maupun keluarga maupun pihak lain di tenaga kesehatan. Semuanya adalah menggunakan data. Nah, dan menggunakan komunikasi. Nah, ini juga di pasien kita yang remaja. Kalau kita ingin mengambil berbagai data, ya kunci utamanya harus kita bisa pendekatan dan melakukan komunikasi. Ya, selanjutnya nanti kita bisa menentukan masalah keperawatan yang akan dirumuskan ya dari berbagai data hasil dari kita melakukan komunikasi pada saat tahap pengkajian pada remaja. Nah, ini teknik komunikasinya untuk teman-teman, metode maupun tekniknya ini adalah satu, hampir sama dengan pada saat kita belajar di anak kemarin ya, yaitu melalui orang lain atau pihak ketiga. Nah, cara berkomunikasi yang pertama ini adalah dilakukan oleh remaja untuk menumbuhkan apa? Kepercayaan diri remaja. Bedanya kalau yang di bayi anak kita kan cunnya ke orang tua ya, banyak ke orang tua. Tetapi pada remaja melibatkan pihak ketiga ini adalah kita adalah orang lainnya, misalkan perawat ya. Walaupun di sana disanding oleh keluarganya, pihak ketiganya adalah kita, sehingga kita banyak yang melakukan komunikasi tidak secara langsung pada orang tua karena ini adalah remaja, sehingga kita komunikasi pada orang tua perlibatannya adalah tidak secara langsung, tetapi banyak secara langsungnya adalah pada remaja itu sendiri, sehingga ketika remaja diajak komunikasi secara langsung ini dapat memberikan atau menumbuhkan rasa kepercayaan diri remaja, merasa diakui, merasa dihargai ya, karena ada orang tua tapi dia yang diajak komunikasi. Kemudian cara kita memberikan komentar terhadap sesuatu itu juga dapat kita lakukan ya melalui teknik orang lain atau pihak ketiga ini, karena kita bisa langsung memberikan komentar yang positif tentang apa yang disampaikan oleh pasien remaja ini. Ini adalah menyambung ya tadi yang di slide atas, baru ini adalah itu adalah teknik yang digunakan, bisa digunakan, sambungannya adalah teknik yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan teknik orang lain atau orang ketiga. Nah, selanjutnya teknik yang selanjutnya adalah bercerita. Ini kemarin pernah ditanyakan. Berceritanya bukan storytelling seperti pada anak ya, yang kita menceritakan sesuatu terkait misalkan cerita bergambar dan sebagainya. Tetapi pada remaja ini adalah kita menceritakan hal-hal yang tentu levelnya lebih tinggi ya. Misalkan kita akan memberikan cerita tentang pesan moral pengalaman hidup kita atau hidup orang lain yang bisa nanti dijadikan acuan bagi remaja untuk bisa melakukan hal tersebut selanjutnya ya dari pesan yang kita sampaikan melalui cerita tersebut. Nah, biasanya cerita ini pada remaja juga sharing ya, seperti kemarin Budin jelaskan pada saat ada yang bertanya juga ya di komunikasi anak,
remaja ini sifatnya cerita ini adalah sharing atau curhat gitu ya. Ketika sudah sangat dekat, sudah sangat percaya dengan kita, nanti remaja sifatnya bisa sangat terbuka gitu ya. Dia bisa sharing atau menceritakan hal-hal apa yang dialami, bahkan hal-hal yang sifatnya private kadang mungkin bisa juga diceritakan gitu ya. Nah, pesan atau cerita yang disampaikan hendaknya juga sesuai dengan ekspresi atau bisa diekspresikan ya, yang diekspresikan melalui tulisan juga bisa melalui cerita ini kalau memang diperlukan, misalkan bisa secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan pesan yang akan disampaikan pada saat kita memberikan teknik bercerita ini atau sharing ini. Kemudian yang ketiga adalah teknik memfasilitasi. Nah, memfasilitasi ini adalah bagian dari cara komunikasi ya. Melalui memfasilitasi ini kita kita bisa melihat ekspresi atau respon dari pasien remaja terhadap pesan yang diterima atau yang kita berikan kepada pasien. Nah, dalam memfasilitasi ini kita sebagai perawat harus bisa mengekspresikan perasaan dan tidak boleh dominan ya. Sekali lagi dengan remaja tadi jangan sampai kita dominan karena nanti mereka juga merasa tidak nyaman dan komunikasi menjadi tidak efektif. Berikan ruang terbuka bagi mereka untuk yang lebih tampil dalam komunikasi. Tetapi remaja juga harus diberikan respon ya terhadap pesan yang disampaikan. Jadi kalau mereka memberikan cerita, pesan, kemudian komunikasi, kita harus memberikan respon yang positif ya. Kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargainya, kemudian jangan sampai merefleksikan ungkapan negatif, tapi lebih refleksikan ungkapan positif dari apa yang disampaikan oleh mereka supaya mereka senang, mereka percaya diri untuk lebih bisa mengungkapkan ekspresi mereka melalui komunikasi. Jadi kalau kita refleksikan ungkapan negatif akan menunjukkan kesan yang jelek pada remaja tersebut sehingga remaja nanti akan tersinggung gitu ya. Kemudian teknik yang selanjutnya adalah meminta untuk menyebutkan keinginan. Nah, ungkapan ini penting ya dalam berkomunikasi dengan remaja karena bisa jadi kalau sudah mengalir komunikasinya, kita bisa meminta remaja sebetulnya kalau sudah menceritakan masalahnya itu, keinginanmu itu apa sih sebetulnya? Apa sih yang ingin diinginkan oleh Anda gitu ya untuk pasien remaja kita dari berbagai masalah yang sudah diceritakan, keluhan, ketidaksukaan gitu ya, misalkan kejengkelan yang dia alami, sebetulnya apa yang diinginkan sehingga biar dia bisa mengekspresikan perasaan, kemudian pikiran yang dialami oleh remaja pada saat itu. Karena jangan sampai, ini penting ya untuk remaja juga di posisi Anda di usia remaja, ekspresikan keinginan, pikiran Anda, ide Anda, gagasan Anda ini penting. Banyak sekali pasien di rumah sakit jiwa dengan gangguan mental itu karena usia remaja ini juga terlalu tercenderung menumpuk masalah yang banyak, tidak bisa mengeluarkan atau menceritakan masalahnya, hanya dipendam sendiri, sehingga masalah itu menjadi hal yang berdampak pada kesehatan mentalnya. Jadi jangan sampai seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada teknik pilihan pro dan kontra, sama seperti di anak kemarin ada pro and cons gitu ya. Ada pro dan kontra. Nah, ini levelnya remaja tentu beda dengan di anak-anak yang simple, menyebut apa yang disukai, tidak disukai gitu ya. Tapi kalau di remaja, teknik ini menentukan atau mengetahui perasaan maupun pikiran remaja dengan mengajukan pada situasi yang menunjukkan pilihan ya, yang positif maupun negatif, karena pro dan kontra, positif dan negatif yang sesuai dengan pendapat anak remaja gitu ya. Siapa yang suka misalkan sholat tepat waktu, kemudian siapa yang meninggalkan atau sering meninggalkan sholat, pilihan silahkan memilih gitu kan ya. Karena di fase remaja ini kita cenderung sudah berpikir masih remaja itu kok mahasiswa ya, remaja itu sudah bisa memilih alternatif mana yang positif, mana yang negatif. Kemudian yang keenam adalah penggunaan skala. Nah, ini penggunaan skala atau tingkatan atau grade ini digunakan dalam mengungkapkan perasaan, misalkan nyeri atau sakit gitu ya. Jadi ketika kita ke remaja, jadi kita sudah bisa menggunakan penggunaan skala ini dalam mengkomunikasikan
sebetulnya nyeri Anda itu di tingkatan mana. Kalau 0 sampai 1 berarti rasanya seperti ini. Kalau 9 berarti rasanya seperti ini. Nah, itu dari 0 sampai 9, 10. Nah, ini mana rentang nyerinya gitu. Dia akan bisa memilih dengan penjelasan yang kita komunikasikan. Kemudian cemas juga, tingkat cemas Anda kalau ringan itu seperti ini, misalkan kalau berat seperti ini, Anda di mana, dan lain-lain. Nah, ini supaya mereka dapat menganjurkan secara pada remaja ini menganjurkan untuk bisa mengekspresikan perasaan sakitnya itu melalui komunikasi itu tadi ya, di mana rentang skala atau grade-nya. Yang ketujuh itu adalah tekniknya adalah dengan menulis. Nah, ini bagi pasien-pasien remaja ataupun juga pasien-pasien yang dewasa lainnya, atau mungkin yang pasien-pasien lansia yang belum lansia sangat lanjut masih suka menulis, bisa menulis. Ini adalah cara yang efektif ya, karena mereka dapat mengekspresikan dirinya baik pada mungkin keadaan senang, sedih, marah gitu ya, sangat excited seperti itu, kadang malu mengungkapkannya secara langsung. Tetapi ketika kita menggunakan teknik menulis, ternyata mereka cenderung mau. Nah, berarti mereka itu sukanya menulis gitu ya, tidak bisa mengungkapkan secara langsung. Dan ini juga bentuk komunikasi loh ya, menulis ini, karena komunikasi itu bisa secara lisan maupun secara tertulis. Nah, ini alternatif juga metode teknik yang bisa kita padu padankan gitu ya. Nah, karena biasanya banyak dilakukan remaja itu kalau jengkel, marah, itu biasanya diam ya, nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Nah, ini kalau pas lagi marah, ngambek gitu ya, tidak mau ngomong. Nah, ketika sudah agak reda, silahkan kalau mau menuliskan. Dan biasanya remaja suka menulis apa yang dialami dalam buku harian itu ya, masih ada atau enggak ya sekarang ya, di era sekarang. Nah, ini juga teknik yang bisa dipakai nanti oleh teman-teman. Karena kita sudah belajar tentang teknik, tentunya pada saat melaksanakan komunikasi pada pasien remaja, tentu juga kita terkadang akan ditemukan dengan berbagai kendala atau hambatan. Nah, hambatannya apa saja? Sehingga memang hambatan ini kalau bisa kita minimalisasikan supaya nanti komunikasi kita bisa berjalan dengan efektif, kemudian miskomunikasi atau salah dalam menafsirkan pesan yang akan kita sampaikan itu juga akan diminimalisir gitu ya, sehingga apapun itu bisa kita komunikasikan dan sampai dengan benar ke pasien dalam hal pemahaman, karena butuh klarifikasi dan sebagainya tentunya ya. Dan terkadang karena kita setiap manusia mempunyai keterbatasan ya, tidak ada yang sempurna ya, apalagi keterbatasan dalam menelaah pesan, isi pesan komunikasi yang disampaikan, sehingga kesalahan dalam menafsirkan pesan bisa juga disebabkan oleh beberapa hal gitu ya, yang merupakan nanti adalah hambatan komunikasi. Yang pertama adalah hambatan fisik. Hambatan fisik ini apa? Yang pertama adalah sinyal nonverbal yang tidak konsisten gitu ya. Jadi kalau nonverbal berarti bukan diucapkan ya, dari gestur, gerak-gerik kita yang berkomunikasi gitu ya. Misalkan kita gesturnya cenderung tidak melihat kepada lawan bicara kita, yaitu pasien kita remaja, atau tetap dengan aktivitas kita pada saat ada yang berkomunikasi dengan kita, apalagi itu adalah pasien kita. Nah, seperti itu akan mempengaruhi proses komunikasi yang berlangsung. Tentu ya, kalau bayangkan saja Anda di posisi seperti ini, baru mengajak komunikasi orang, kemudian orang yang Anda ajak komunikasi tiba-tiba kemudian sibuk dengan dunianya sendiri, sibuk dengan rutinitasnya sendiri, sehingga pasti apa yang kita sampaikan atau ajak komunikasi itu tidak akan sampai, dan cenderung seperti kesannya mereka kok cuekin kita gitu ya, atau tidak menghargai kita ya. Dan hal ini pasti akan menimbulkan masalah di hambatan dalam komunikasi, yang hambatan fisik yang pertama. Kemudian yang kedua untuk hambatan fisik adalah gangguan atau noises. Ini ada kebisingan ya, gangguan suara, bising. Nah, pada saat kita berkomunikasi, kemudian atau jarak yang terlalu jauh, kalau teriak-teriak ya tidak akan efektif. Kadang juga yang nyampe juga akan berbeda ya persepsinya dari teriakan itu. Kadang bahasanya juga terdengarnya apa gitu ya, kurang jelas dan lain sebagainya.
Hambatan selanjutnya adalah gangguan fisik, yaitu gagap, tuli, buta. Nah, gagap ini gangguan di wicara, tuli mata ya. Tuli itu adalah pendengaran, buta adalah di mata, penglihatan. Nah, ini nanti akan dibahas oleh kelompok ya. Saya di sini menjelaskan di permukaan saja. Nah, ada gangguan fisik seperti gagap atau tunawicara, tidak bisa berbicara. Kalau gagap masih bisa berbicara ya, walaupun agak terbata-bata. Tunawicara ini sudah agak susah, biasanya diikuti dengan tunarungu. Kemudian tunanetra tidak bisa melihat dan sebagainya. Terkadang nanti hal tersebut tidak dipungkiri, terkadang ada peluang untuk dialami oleh pasien kita yang akan kita rawat. Misalkan ini adalah karena kita fasenya belajar usia remaja ya, pasien remaja ya. Nah, kita sebagai perawat bagaimana? Terimalah mereka apa adanya ya, pasien kita yang remaja ini. Mereka pasti memiliki potensi unggul atau daya hal yang lebih yang diberikan oleh Allah dengan berbagai kekurangan yang diberikan kepada mereka. Nah, pasien kita remaja apabila dengan hal-hal gangguan fisik yang sudah disebutkan Bu Rin tadi di atas, ini perlu digali. Sebetulnya dia itu punya kelebihan di apa? Jadi ketika kita merawat tidak hanya pada tindakan keperawatan yang goal atau tujuan yang akan kita capai, tapi kita bisa juga menggali sebetulnya nilai plusnya apa sehingga kita bisa fasilitasi di situ gitu ya. Oh, ternyata dia dengan kelemahannya itu dia ternyata pinter menyanyi gitu ya, suaranya bagus. Nah, ada juga misalkan dia tunanetra tapi suaranya bagus. Ada juga yang misalkan bisu tuli tapi dia kemampuan untuk menggambar misalkan itu sangat bagus. Kemudian kemampuan untuk yang lainnya misalkan membuat karya seni dan sebagainya, kita tahu ya. Nah, kita sebagai perawat, sikap kita harus siap menerima kenyataan apapun itu kondisi pasien kita dengan segala kelebihan maupun kekurangannya, dan mencari cara agar beberapa kekurangan yang dialami oleh pasien secara fisik tadi tidak menjadi hambatan komunikasi pada remaja ini tadi ya, supaya kita bisa tetap melakukan komunikasi apapun gangguan fisik yang dialami oleh pasien remaja. Misalkan ternyata mereka pakai bahasa isyarat, ya bagaimana kita juga harus sebagai perawat harus menguasai bahasa isyarat ya, belajar bahasa isyarat tersebut. Jadi walaupun itu juga bukan bidang kita, tetapi ketika kita dihadapkan pasien seperti itu ya kita harus berusaha searching, mencari, belajar bagaimana ya, walaupun nanti sedikit-sedikit supaya nanti bisa dipahami oleh pasien kita yang remaja yang mengalami gangguan fisik. Kemudian yang D adalah teknik bertanya yang buruk. Ini hambatan, ini harus dihindari ya. Ternyata kita sebagai perawat atau komunikator itu tidak memiliki kemampuan bertanya yang baik, karena kita sebagai perawat kemarin belum tanya siapa yang pemalu, siapa yang introvert, siapa yang kadang untuk melakukan komunikasi sulit itu sekarang harus berlatih gitu ya. Apalagi kita dalam kemampuan komunikasi itu juga harus kemampuan bertanya, karena perawat itu dimanapun pekerjaannya pasti dihadapkan pada asuhan keperawatan dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Di pengkajian sampai dengan evaluasi semuanya membutuhkan komunikasi, kemampuan komunikasi lah. Kalau tidak bisa berkomunikasi, bagaimana? Kita itu sebagai perawat layaknya wartawan loh, bisa mengejar pertanyaan ya, atau kemampuan bertanyanya bukan pertanyaan tertutup tapi terus digali gitu ya, seperti wartawan pada saat pengkajian. Nah, ini jadi harus dihindari ya kemampuan atau teknik bertanya yang buruk. Kalau kita memiliki teknik bertanya yang buruk, misalkan hanya mampu bertanya pertanyaannya tertutup, ini tidak akan sanggup menggali pemahaman orang lain teman-teman, karena hanya Anda paham, iya, Anda tidak paham, tidak. Nah, cuman seperti itu kan kita tidak tahu mengapa mereka tidak paham, mengapa mereka uh, kurang paham, apakah ada kendalanya. Kalau bisa ceritakan, nah itu kan berarti kita kemampuan untuk apa ya, inovatif, kreatif untuk mengejar pertanyaan itu harus ada gitu ya. Atau tidak sanggup mengetahui apa yang dirasakan orang lain. Nah, ini agak-agak parah ini ya, berarti kita tidak bisa empati pada orang lain ya, apa yang dirasakan, tidak bisa caring. Kalau sudah caring, empati, pasti kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh pasien kita yang ini adalah pasien remaja ya.
Nah, oleh karena itu, mulai dari sekarang kembangkan selalu kemampuan komunikasi Anda di rumah, karena ini masih daring ya, belum luring, di rumah dengan orang sekitar, dengan keluarga. Kemudian kembangkan teknik bertanya, karena bertanya ini bagian dari kemampuan komunikasi ya. Bagaimana bertanya, kemudian bahwa setiap individu dari Anda maupun pasien itu pasti memiliki modalitas belajar yang berbeda-beda, sehingga memang harus berproses gitu ya. Ada yang berprosesnya untuk belajar meningkatkan kemampuan bertanya yang baik, komunikasi yang baik itu cepat. Tapi ada yang sudah berkali-kali itu nggak bisa-bisa, takut lagi, nggak bisa lagi, di depan cermin bisa, tapi ketika ketemu orang lain lagi udah takut nggak bisa lagi. Nah, itu perlu belajar berulang-ulang kali, perlu pengalaman dicoba berapa kali, itu proses yang berbeda karena modalitas belajar setiap personal itu berbeda-beda di antara kita yang nantinya sebagai perawat maupun di pasien. Sehingga mari terus berproses untuk belajar melaksanakan komunikasi yang baik supaya teknik komunikasi dan teknik bertanya yang buruk itu bisa terhindar ya. Kalau tadi adalah teknik bertanya yang buruk. Nah, sekarang yang menjadi penghambat adalah teknik menjawab yang buruk. Nah, ini adalah kesulitan dari misalkan perawat ya, kita karena ini konteksnya adalah perawat memahami materi yang disampaikan itu ya. Karena kalau pasien ya sulit memahami materi yang disampaikan oleh perawat, ini komunikatornya. Karena apa? Komunikator tidak mampu menjawab dengan baik teman-teman, atau justru bukannya dijawab melainkan dibiarkan, diabaikan gitu ya. Karena apa? Dia tidak mampu menjawab gitu, tidak tahu harus menjawab apa, atau pertanyaannya justru dijawab dengan jawaban yang menyesatkan atau tidak tepat. Nah, ini salah satu teknik menjawab yang buruk, jangan sampai terjadi ya. Karena ketika kita nanti Anda sebagai perawat dihadapkan ke pasien, kemudian pasien itu tentu akan menanyakan hal-hal seputar kondisi kesehatan. Nah, Anda sebagai komunikator dalam menyampaikan harus bisa menjawab dengan baik, jangan malah ditinggal disclaimer gitu ke bahasa Jawa ya. Tiba-tiba mengalihkan perhatian karena sebetulnya tidak bisa menjawab, atau dijawab dengan jawaban yang keliru. Jangan pernah malu ketika tidak tahu. Maaf Bapak, yang terkait itu nanti bisa saya pastikan dulu ya untuk jawaban pertanyaan Bapak tadi yang terkait misalkan penyakit Bapak. Nanti karena saya takut salah menjawab, nanti saya akan pastikan dulu dengan perawat dan dokter. Sebetulnya nanti Anda akan belajar mengetahui apa, tapi jangan berikan jawaban yang kurang tepat atau salah atau menyesatkan, justru itu dosa ya. Jadi sebaiknya pada fase pra interaksi yang Murin ungkapkan di depan tadi adalah kita harus menguatkan apa saja persiapan sebelum ke pasien. Selain persiapan psikologis kita, kita juga harus mempersiapkan materi terkait apa yang akan kita komunikasikan. Pasien dengan apa? Kita harus pelajari detail sehingga ketika sudah di depan pasien, kalau ditanya kita bisa menjawab dengan baik dan benar. Itu poin plus bagi pasien, bahwasanya pasien merasa ini bisa dipercaya, perawatnya pinter ini gitu loh. Nah, ketika Anda datang udah mereka renyah, oh ini mbaknya yang kemarin mbak, jadi udah percaya ya. Bina hubungan saling percayanya sangat cepat, trustnya sangat cepat, Anda sangat welcome diterima oleh pasien itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kurang menguasai materi komunikasi. Ini nyambung dengan menjawab ya, karena materi komunikasi nggak dikuasai ya tentu tidak bisa menjawab dengan baik gitu ya. Ini faktor yang sangat jelas. Kita tidak menguasai materi komunikasi, nah pada saat misalkan kita melakukan komunikasi ya tentu tidak nyambung. Kemudian kalau ditanya juga tidak bisa menjawab gitu ya, komunikasinya garing ya, tidak berisi, tidak daging semua isinya gitu ya. Nah, apalagi kita sebagai perawat dalam aplikatif komunikasi selain di asuhan keperawatan ya, tindakan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Nanti juga akan ada yang namanya adalah pendidikan kesehatan atau penkes atau edukasi atau penyuluhan kepada pasien. Nah, dari sana kita harus menguasai materi apa yang akan kita edukasikan ke pasien. Berarti harus dipelajari dulu teman-teman, banyak mencari berbagai sumber tentang tema yang akan kita berikan ke pasien.
Jadi ketika nanti diserbu pertanyaan apapun, kita bisa menjawabnya, memberikan jawaban yang baik, yang benar, yang tepat gitu ya. Jadi sebetulnya mudah sih kuncinya ya, kita harus menguasai terlebih dahulu sehingga kita nanti akan bisa mudah menjawab dan orang lain melihat kita profesional gitu ya, karena menguasai materi. Kemudian kurang persiapan. Nah, bagaimana mungkin itu ya proses penyampaian materi terkait komunikasi ataupun tadi edukasi ke pasien atau masyarakat itu ya, bahan komunikasinya tidak dapat optimal, dipersiapkan dengan baik, sehingga apa, kalau komunikasinya ingin optimal, ingin baik, ya kita harus menyiapkan perencanaan yang baik gitu, yang optimal. Tapi kalau tidak, ya sudah semuanya berantakan gitu ya. Terlihat sekali nanti ketika kita melakukan komunikasi kurang persiapan. Audiens kita, pasien kita maupun kalau skupnya luas gitu ya, itu akan bisa melihat gitu ya bahwasanya itu kurang persiapan, itu kurang menguasai dan sebagainya gitu ya. Ada hambatan fisik yang pertama tadi yang sudah kita kupas secara tuntas. Sekarang adalah ada hambatan psikologis. Nah, apa saja hambatan psikologis? Yang pertama adalah mendengar. Nah, ini ya, mendengar dulu di basic, konsep dasar komunikasi ini adalah sebetulnya bagian hal yang sangat sulit kadang diterapkan oleh orang-orang ya, dengan egosentrisnya itu, kemampuan mendengar itu terkadang terkalahkan dengan hal-hal yang sekarang itu adalah digitally teknologi yang canggih tapi tidak bijak dimanfaatkan. Cenderung banyak autis mendengar saja mungkin kurang kurang kayaknya kurang diperhatikan gitu ya. Nah, mendengar ini adalah salah satu hambatan psikologis karena apa? Terkadang kita hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar. Hati-hati loh ya. Banyak hal atau informasi yang ada di sekeliling kita, namun tidak semua yang kita dengar dan tanggapi. Nah, kemudian juga informasi yang menarik bagi kita, itulah yang ingin kita dengar. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi, biasakan mulai sekarang, apalagi ketika kita kontak dengan pasien. Sebetulnya kita tidak ingin mendengar, tapi karena kita menghargai pasien atau menghargai pasien remaja kita ya, ya kita harus mendengarkan dengan baik. Kita berlatih menjadi pendengar yang baik. Walaupun informasi itu terkadang kurang kita butuhkan, tapi kita harus menghargai orang lain ketika berbicara supaya nanti pun ketika kita berbicara juga dihargai dengan didengarkan dengan baik oleh orang lain. Ini ya poin pertama yang sangat penting. Yang selanjutnya adalah mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui. Seringkali kita mengabaikan informasi yang menurut kita tidak sesuai dengan ide ataupun gagasan atau pandangan kita. Nah, padahal sebetulnya kalau dicermati, mungkin bisa jadi apa yang kita dapatkan dari informasi di sekeliling kita tadi yang tidak kita cermati atau kita abaikan tadi, ternyata sangat berhubungan dengan ide kita gitu ya. Padahal ada kalanya juga ini loh, apa yang kita perkuat, kita bangga-banggakan, gagasan kita itu juga belum tentu benar. Nah, kita harus selalu melakukan refleksi diri ya. Jangan ngotot, jangan keras hati, tapi kita harus refleksi, benarkah gagasan kita ini benar atau mungkin kurang benar gitu ya. Dan jangan pernah dengan kesombongan kita, dengan keras hatinya kita mengabaikan informasi yang bertentangan dengan apa yang kita ketahui, yang padahal apa yang mungkin kita ketahui itu belum tentu benar gitu ya. Jadi mari kita selalu terbuka untuk bisa menerima apapun itu, baik yang kita sukai maupun kita tidak sukai, yang kemudian nanti filter akhirnya kan di kita ya gitu ya. Kemudian menilai sumber, kita cenderung menilai siapa yang memberikan informasi ya, terkadang sudah di judgment, yang memberi masih kecil, masih muda gitu ya. Saya kan sudah dewasa ini, saya lebih dewasa umurnya dari pasien saya remaja itu gitu ya. Kemudian diabaikan gitu ya. Nah, ini juga harus kita hindari pola-pola budaya seperti ini ya, budaya yang tidak bermutu ya, tidak menghargai orang, sering menjudgment. Padahal bisa jadi kita kan belajar itu tidak mengenal usia.
orang yang usianya lebih tua, mungkin Bu Ririn juga bisa belajar dari Anda, karena Anda, saya yakin banyak ini punya pengalaman yang berbeda-beda yang mungkin belum pernah Bu Ririn alami, pengalaman yang berbeda dengan Bu Ririn, dan sebaliknya Anda pun juga bisa belajar dari misalkan Bu Ririn gitu ya. Jadi kita harus menjadi orang yang mindsetnya adalah open minded gitu ya, berpikir terbuka, tidak main judgment. Kita bisa belajar dari siapapun. Anak kecil kita bisa belajar dari mereka, anak remaja bisa kita belajar dari mereka, orang yang lebih tua kita bisa belajar dari mereka, dan tidak berpatokan bahwasanya kita lebih tua kemudian tidak mau menghargai belajar dari informasi yang disampaikan oleh orang-orang yang usianya mungkin lebih muda atau lebih junior dari kita. Nah, sifat itu harus dihilangkan dari kita kalau kita ingin menjadi pribadi yang terbuka dan berkemajuan ke depannya gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh emosi, masuk di psikologis ya, emosi pada keadaan marah. Nah, jangankan pasien remaja kita ya, Anda juga ya kalau marah, lagi emosi gitu ya, tentu akan kesulitan untuk menerima informasi, karena yang ada cuma di pikiran itu marah, butek gitu ya, gak mau menerima apapun, pokoknya harus ini gitu kan ya, marah. Nah, apapun berita atau informasi yang diberikan tidak akan bisa diterima atau ditanggapi, mental semuanya. Nah, pada kondisi seperti ini tentunya kita jangan memaksakan untuk berkomunikasi ya, biarkan dulu untuk cooling down dulu ya, biar marahnya agak reda dulu. Kan tidak akan efektif efisien mubazir ya kita masuk pada saat komunikasi ini. Nah, ini kan hambatan ya, pengaruh emosi. Jadi kita harus mundur dulu untuk tidak komunikasi dulu, biarkan mereka tenang dulu. Kecurigaan, nah, kembangkanlah sikap berbaik sangka gitu ya, jangan suuzon terus gitu ya. Di agama kita juga sudah mengatur ini ya, di Al-Quran, kembangkanlah sikap yang baik sangka gitu ya, jangan berburuk sangka pada semua orang. Hendaklah berpikir yang baik maupun positif, bahwa apa yang disampaikan materi itu bisa dipahami oleh remaja. Dan komunikator yang curiga atau perawat yang sering curiga pada komunikan atau pasiennya, ini pasien remaja, akan membawa suasana komunikasi yang tidak kondusif dong ya. Lagi mana? Lagi komunikasinya udah nyindir-nyindir karena curiga gitu ya, atau negatif thinking dulu pada komunikannya. Tentu komunikan juga nggak enak karena merasa disindir gitu ya, karena dicurigai padahal tidak gitu ya, tidak melakukan hal yang disangkakan gitu. Jadi ini akan menjadi hambatan. Kemudian tidak jujur. Karakter dasar dari kita sebagai perawat ataupun komunikator mestilah ditampilkan selama melakukan komunikasi pada pasien remaja gitu ya, dan juga di luar setelah komunikasi selesai kita harus jujur, jangan bohong, jujurlah kita memang tidak tahu ataupun kita tahu gitu ya. Jadi apapun yang kita sampaikan, misalkan ketika kita memberikan itu informasi ya informasi yang benar, bukan yang bohong. Kalau pasien kita menanyakan sesuatu kita tidak tahu, yaitu tadi seperti yang dulu disampaikan di atas ya oleh Bu Ririn, ya jangan berbohong gitu ya, kayak iya tahu tapi ternyata tidak tahu, dan itu memang tidak tahu. Anda kemudian menjawab asal berarti bohong, tidak benar gitu ya. Aspek kejujuran ini baiknya juga masuk dalam soft skill dan harus ada pada diri kita semuanya ya, dipupuk ya. Kemudian tertutup, introvert. Jika ada di antara kita yang memiliki sikap sangat tertutup atau introvert dalam proses komunikasi, sebaiknya jangan menjadi komunikator. Sebab dalam proses itu diperlukan kerjasama ya. Dalam proses komunikasi itu ada kerjasama, ada keterbukaan, ada humble atau kehangatan, dan keterlibatan. Karena komunikasi kan nggak mungkin hanya dari satu sisi ya, tapi harus ada dari dua sisi, komunikan maupun komunikator. Jadi mari yang introvert mulai belajar seperti yang disampaikan di awal Bu Ririn ya, belajar yuk, terjun langsung komunikasi, aplikasi ini bukan teoritis tapi harus diaplikasikan, karena komunikasi harus diterapkan, bukan hanya sekedar dipahami. Kalau dipahami ya nggak ada bisa komunikasi gitu ya. Itu ya teman-teman, sebagai bahan refleksi kita bersama.
Kemudian yang selanjutnya adalah destruktif. Destruktif ini adalah sikap yang bisa menghambat aliran komunikasi pada pasien remaja ya. Kita harus bisa mencegah sedini mungkin jika kita ada menjumpai sikap destruktif itu, baik dari komunikator maupun komunikan atau pasien kita yang remaja. Nah, ini harus ditangani secara bijak atau sesuai prosedur yang berlaku. Destruktif itu sifatnya adalah merusak, teman-teman. Jadi mungkin di sikapnya, misalkan sikapnya ketika diajak komunikasi menolak tapi dengan kekerasan, dengan perilaku yang mungkin akan mengancam melukai kita secara langsung tidak langsung. Nah, ini juga harus ditangani secara bijak karena kita tidak bisa masuk ya. Kalau di pasien jiwa destruktif ini bisa pada pasien PK atau perilaku kekerasan ya, tapi kalau di pasien remaja mungkin nanti Anda mendapati yang di pasien rumah sakit umum seperti ini. Nah, ini harus ditangani secara bijak dulu karena kita tidak mungkin bisa melakukan komunikasi dengan kondisi yang membahayakan seperti ini ya. Jadi harus dicegah, ditenangkan dulu, dipahamkan dulu bahwasanya sikapnya seperti itu kurang pas, kurang baik dan membahayakan lingkungannya juga, dirinya, orang lain seperti itu. Kemudian juga sikap kurang dewasa ya, kita memang perlu menyadari gitu ya bahwasanya sikapnya atau remaja, pasien remaja dalam berkomunikasi. Bedakan ketika memang kita harus membedakan ya sikapnya remaja yang kurang dewasa atau sikap kita yang mungkin sebagai perawat juga kurang dewasa. Kita juga harus refleksi, kita harus bisa membedakan bahwasanya berbicara dengan pasien yang tingkatnya anak, bayi itu tentunya berbeda. Kita berkomunikasi dengan remaja itu mereka sudah peralihan tadi ya dari anak ke dewasa, pola pikirnya tentunya pola pikir yang sudah ke orang dewasa ya, tapi terkadang ada yang kurang dewasa karena kadang kedewasaan itu tidak berpijak pada usia kan, secara teoritisnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasanya memang harusnya kita menganggap mereka dewasa, tapi ternyata dari segi remajanya itu, pasien remaja itu kadang pemikirannya atau sikapnya kurang dewasa. Nah, ini kita harus mampu untuk mengatasi hambatan psikologi. Salah satu hambatan psikologinya ini supaya mereka nanti tidak terbenam terus atau terjebak terus dalam sikap yang kurang dewasa atau pikiran yang kurang dewasa dengan fase usia pertumbuhan perkembangan mereka yang sudah remaja. Nah, ini perlu dibimbing, kemudian juga perlu support system dari lingkungan maupun keluarga karena kadang kan peran aktif dari keluarga ini juga akan mendukung bagaimana sih tampilan dari segi fisik maupun psikologis anak ini ya atau remaja ini. Kemudian yang terakhir ini adalah di psikologis, hambatan psikologis adalah semantik, makna kata ya, terkait dengan makna kata. Terkadang ada persepsi yang berbeda terhadap makna kata ini ketika kita komunikasi, apalagi dengan pasien remaja juga ya, tentu bisa hal ini dihadapi. Kata yang sama kadang berarti lain bagi orang yang berbeda, ya tidak. Nah, ini juga terkadang banyak juga kita jumpai ya, tidak hanya pada pasien remaja. Kemudian terjemahan yang salah. Nah, semantik itu yaitu pesan bermakna ganda atau konotatif ya. Nah, misalkan bahasa-bahasa yang atau makna kata yang dianggap berarti lain diterjemahkan salah gitu ya, atau makna ganda. Terkadang setiap daerah itu punya kan budaya atau bahasa yang berbeda dengan kita. Nah, ini nanti perlu, makanya supaya semantik ini tidak terjadi ya, makna kata dipersepsikan berbeda, perlu diklarifikasi di akhir pemahaman dari komunikan atau pasien remaja kita terhadap apa yang kita komunikasikan, atau sebaliknya kita pun juga mungkin bisa salah arti persepsi terhadap apa yang diungkapkan oleh pasien. Misalkan pasiennya itu dari daerah bukan Jawa Tengah, bukan Solo ya misalkan, atau daerah-daerah Solo Raya. Saya lesu gitu ya. Lesu ini kan lemah, lesu gitu ya, aku lesu misalkan seperti itu. Ternyata lesu itu di beberapa daerah itu artinya lapar. Nah, beda kan dengan kita, sehingga kita perlu dilakukan klarifikasi misalkan. Kemudian ada juga aku pegel
sama owong kae gitu ya. Nah, pegel itu kan kalau di bahasa kita pegel itu ya pegal-pegal gitu ya, di otot-otot badan sakit, tapi ternyata pegel itu nggak suka, marah gitu. Nah, inilah yang berbeda-beda sehingga kita harus bisa melakukan klarifikasi sehingga persepsi kita sama. Ternyata kadang ada makna yang berbeda-beda di makna kata gitu ya. Nah, atau juga belum berbudaya baca tulis dan budaya diam. Nah, ini baca tulis belum, ini kan perlu ini ya, perlu ditekankan karena kalau belum bisa baca dan tulis ya akan susah ya, bahasanya hanya di lisan saja sehingga nanti dia hanya komunikasinya lisan saja. Kemudian budaya diam ini kalau orang lain berbicara ya sejogjanya, kita yang lainnya ini menghargai harus diam. Ini nanti kalau sudah luring budaya diam ini akan saya cek di kelas Anda. Terkadang nanti kalau sudah di kelas itu seperti pasar tiban gitu ya, ada dosen masuk, mahasiswanya itu ngomong sendiri-sendiri, kurang menghargai padahal dosen sudah ada yang masuk. Nah, ini jangan menjadi budaya di tempat Anda nggih, untuk di kelas Anda ya nantinya ya. Itu kurang sopan sehingga tadi mendengarkan itu tadi kan dengan diam ya. Nah, tapi jangan diam terus gitu ya, nanti juga ditanya diam lah katanya budaya diam ya, bukan seperti itu namanya juga salah memaknai maksud pesan yang disampaikan. Ada situasi kondisi yang harus kita bisa terapkan dengan secara bijak gitu ya. Ketika sudah ada dosen ya diam. Kalau di pasien berarti kalau pasien nanti sedang mengutarakan komunikasi pembicaraan ya kita diam mendengarkan gitu ya teman-teman. Ketika nanti pasien bertanya pada kita ya kita jangan diam gitu ya, kita ya harus menjawab dengan baik. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah slide terakhir closing ya. Terima kasih, thank you very much for your attention untuk teman-teman sudah mencermati pembahasan penjelasan terkait komunikasi pada pasien remaja. Semoga nanti kedepannya bisa diaplikatifkan secara langsung ke pasien remaja sehingga pasien remaja kita bisa langsung trust atau percaya pada kita pada saat kita melakukan hubungan bina saling percaya di awal ya, awal kontrak kita, sehingga kita mudah dalam masuk berkomunikasi dengan remaja. Semoga bermanfaat. Jangan sungkan dan jangan lelah untuk selalu berlatih, berproses untuk melakukan komunikasi secara efektif, komunikasi secara baik ya dengan lingkungan sekitar. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan ataupun ada salah dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.